Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Martial Master. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah sedikit pertikaian kemarin, terlihat para praktisi dari beberapa sekte sudah keluar. Tapi di sana mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Lord Qingchen, Tetua Su Ying pun menyarankan agar mereka tetap di sini dan menunggu Lord kita sampai keluar. Karena memang ia sendiri sudah kehilangan 90% bahan obatnya. Para praktisi lain yang mendengarnya juga menyetujui. Terlebih lagi mereka juga kehilangan banyak, yaitu 70-80% bahan obat. Bahkan mereka juga memberikan 10.000 batu rohnya. Namun jelas tidak dengan pangeran ke-9 ya lur ya. Di sana ia malah memutuskan untuk pergi karena memang ia sendiri hanya kehilangan 50%. Tapi di saat bersamaan tiba-tiba malah muncul petir besar tepat di pusat reruntuhannya. Sontak semua yang melihatnya sangat kaget. Terlebih lagi seketika itu juga salah satu praktisi langsung terkena aura hitam dan meninggal di tempat. Yang ternyata petir itu merupakan kedatangan dari para binatang hantu ya lur ya. Terlihat di sana sekumpulan binatang hantu langsung menyerbu dan menyerang para praktisi. Sementara Lord Qingchen sendiri setelah memasuki portal kemarin, ia dan Heinu malah dibawa ke suatu tempat. Yang dimana Lord Qingchen sendiri aja tak mengetahui akan tempat tersebut. Yang pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk memulihkan kekuatannya dan berlatih tipis-tipis. Tapi ketika selesai berlatih dan ingin mencari jalan keluarnya, tiba-tiba Heinu malah menghilang ya lur ya. Sontak Lord Qingchen yang melihatnya kembali dibuat kaget dan beranggapan kalau ia sedang terkena sebuah ilusi. Alhasil ia pun memutuskan untuk memeriksa setiap sudut dari tempatnya. Di sana ketika Lord Qingchen memeriksanya, tanpa diduga pilar-pilar di sana malah mengeluarkan sebuah pola. Yang dimana pola-pola tersebut hampir sama seperti pola rahasia yang pernah dilihat Lord Qingchen pada saat di ibu kota selatan kuno kemarin. Tentu ia pun sedikit bertanya-tanya apa hubungan tempat ini dengan ibu kota selatan kuno. Yang pada akhirnya daripada pusing, Lord Qingchen pun langsung memeriksa setiap pola tersebut. Tapi lagi-lagi ketika ia memeriksanya, tempatnya malah mengeluarkan sebuah formasi yang hampir mirip dengan formasi bendera sebelumnya. Alhasil karena sudah seperti ini, Lord Qingchen pun akhirnya mengeluarkan metode rahasia yang ia dapatkan di ibu kota selatan kemarin. Yang tanpa diduga dengan metode rahasia itu ia malah berhasil. Namun meskipun begitu, Lord Qingchen juga dibuat oleng dengan tekanan dari formasinya. Dan di sela-sela keolengannya itu, tiba-tiba Lord Qingchen malah berpindah tempat dan bertemu dengan Heinu yang sudah pingsan. Jelas ia pun semakin kaget. Terlebih lagi di sana Lord Qingchen seperti melihat bayangan seseorang dengan aura merah. Tentu tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung mengeluarkan pedang petirnya dan memasang mode bertarung ya lur ya. Yang ternyata setelah ia mendekatinya itu adalah tubuh seseorang yang sudah meninggal. Di sana Lord Qingchen yang melihatnya juga dibuat kaget karena memang meskipun sudah meninggal, aura orang ini masih sangatlah kuat. Jelas ia pun beranggapan kalau semasa hidupnya doi pasti berada di ranah Martial Emperor. Dan setelah ia melihatnya dari dekat, ternyata aura orang ini adalah aura darah yang sangat mengerikan. Sontak Lord Qingchen pun langsung mencoba memeriksanya. Namun sayangnya auranya menolak untuk diperiksa dan malah menuliskan sebuah pesan. Di mana isi dari pesan tersebut, jika ia ingin bernasib baik, maka Lord Qingchen harus berlutut 3 kali, bersujud 9 kali dan hormatilah gurunya ini. Lord Qingchen yang membacanya langsung mengetahui kalau itu merupakan cara penghormatan kepada praktisi di atas ranah Martial Emperor. Tentu sebagai reinkarnasi master bela diri terkuat, ia pun langsung menolak. Karena memang seumur hidupnya ia tak akan berlutut kepada siapapun.
Dan di saat bersamaan, Lord Qingchen pun juga melihat platform teleportasi tepat di depan mereka. Jelas tanpa basa-basi lagi, ia pun berniat membawa Heinu untuk segera keluar. Namun sayangnya ketika ia mau keluar, tiba-tiba malah terdengar suara seseorang yang menahannya. Yang ternyata itu merupakan jiwa dari orang yang mati tadi ya lur ya. Lord Qingchen yang melihatnya langsung menanyakan siapa nama dari orang tersebut dan juga di mana tempat mereka sekarang. Tapi Doi yang mendengarnya, karena ia sudah terlalu lama berada di sini, ia pun sampai lupa dengan namanya sendiri. Waduh. Sedangkan tempat mereka ini ternyata merupakan medan perang ras manusia dan makhluk asing di benua Tianwu dulu. Untuk perang ras manusia dan makhluk asing ini sudah pernah disinggung pada saat Lord Qingchen mengikuti turnamen 5 negara kemarin ya lur ya. Dan dengan ini juga bisa kita pastikan kalau tempat ini memang punya hubungan dengan ibu kota selatan kuno. Oke, back to cerita. Di sana Doi bilang kalau pada saat itu ia terluka parah. Dan menyadari kalau dirinya tak akan bisa bertahan lagi, ia pun memutuskan untuk menyimpan sisa jiwanya di harta mutiara jiwa takdir surgawi. Tapi puluhan ribu tahun sudah berlalu dan batas usianya sudah semakin dekat. Oleh karena itulah saat ini ia hanya berharap kalau keterampilan seumur hidupnya dapat diwariskan kepada seseorang. Lord Qingchen yang mendengarnya sedikit menanyakan tentang syarat yang diperlukan agar bisa mendapatkan warisan keterampilannya. Doi bilang kalau kultivasi yang ia pelajari ini merupakan yang paling kuat di dunia, yaitu teknik jiwa ilahi. Tentu jika seseorang ingin mewarisinya, setidaknya ia memiliki jiwa yang spesial. Di sana ia juga mengatakan kalau ternyata Heinu secara tak sengaja masuk ke tempat ini. Tapi ketika ia mau mewarisinya kepada Heinu, sayangnya jiwa Heinu masih terlalu lemah. Terlebih lagi Heinu juga sudah terlalu banyak menyerap energi binatang hantu, yang membuat ia pun tak bisa menahan pewarisannya dan akhirnya pingsan. Lord Qingchen yang mendengar soal energi binatang hantu sedikit bertanya-tanya. Doi menjelaskan kalau itu adalah hantu tak terlihat yang terbentuk antara langit dan bumi, yang dimana secara khusus dapat melahap darah manusia. Dan yang ia kagetkan di tubuh Heinu ini seperti ada sesuatu yang melahap roh jiwanya untuk memperkuat dirinya sendiri. Sementara Lord Qingchen sendiri tentu ia lagi-lagi dibuat kaget dengan pria tersebut. Karena memang Doi yang katanya sudah berpuluh-puluh tahun di sini bisa mengetahui soal binatang hantu yang notabene ada di luar. Terlebih lagi aura di sekeliling pria tersebut bukanlah kutukan pengendali, melainkan itu adalah sebuah segel. Jelas ia pun beranggapan kalau ada yang salah dengan pria ini. Yang pada akhirnya Lord Qingchen pun juga mengaku kalau dirinya memiliki kultivasi yang lemah dan berniat untuk segera keluar. Tapi meskipun begitu ia juga menjanjikan kalau ia pasti akan membantu untuk menemukan pewarisnya secepat mungkin. Namun sayangnya Doi yang melihatnya tak mau membiarkan Lord Qingchen pergi, karena katanya jiwa dari Lord Qingchen itu sendiri sudah cukup kuat dan mungkin bisa memiliki kesempatan untuk mewarisi keterampilannya. Alhasil melihat pria tersebut yang sedikit memaksanya, Lord Qingchen pun semakin yakin kalau Doi memang ada yang salah. Di sana Lord Qingchen bilang takutnya ia juga tak bisa untuk menahan tekanan dari warisannya. Tapi pria ini langsung memberikan mutiara transportasi kepada Lord Qingchen, di mana mutiara tersebut dapat menghilangkan tekanan pada saat pewarisan nanti. Lord Qingchen yang melihatnya karena sudah seperti ini, mau tak mau ia pun mengambil mutiaranya dan menyetujui akan pewarisannya. Namun ternyata itu tadi hanyalah sebuah prank ya lur ya. Waduh, jelas Lord Qingchen tetap menolak akan hal itu. Di sana ia langsung membentuk sebuah formasi pertahanan dan berniat melarikan diri. Tapi sayangnya Doi yang melihatnya lagi-lagi menolak melepaskannya. Bahkan hanya dengan satu tekniknya saja ia bisa menembus pertahanan dari Lord kita ya lur ya. Waduh, Lord danger nih. Terlihat di alam bawah sadarnya jiwa ini kembali memberikan serangannya terus-menerus. Untungnya Lord Qingchen langsung mengeluarkan benih emas spiritual yang ia dapatkan di turnamen 5 negara kemarin. Alhasil dengan benih tersebut ia bisa menahan serta mengcounter tekanan yang diberikan oleh jiwanya itu. Dengan ini Lord Qingchen juga berhasil melarikan diri ya lur ya. Sontak Doi yang melihatnya benar-benar dibuat kaget sekaligus cukup marah. Sedangkan Lord Qingchen sendiri, sesampainya di pusat rawa hitamnya, ia pun memutuskan untuk memulihkan kekuatannya terlebih dulu.
Tak lama Heinu pun akhirnya terbangun. Jelas setelah apa yang terjadi tadi, ia pun langsung menceritakan semuanya. Di mana saat mereka berada di ruangan tadi, ia langsung terjatuh ke dalam formasi hantu dan bertemu dengan jiwa dari seorang pria tua. Tak hanya itu, jiwa tersebut juga langsung memaksa masuk ke dalam pikirannya, yang membuat ia pun jatuh pingsan. Namun meskipun begitu, Heinu juga sempat mendengar kalau jiwanya cukup marah, karena memang tubuh Heinu itu sendiri sudah banyak menyerap energi binatang hantu. Tentu ia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi tadi. Lord Qingchen yang mendengarnya, ia malah tak mau membahasnya, karena katanya dengan basis kultivasinya yang sekarang, ia bukanlah lawan dari jiwa tersebut. Oleh karena itu, untuk saat ini mereka hanya perlu berlatih dan keluar dari rawa hitam kematiannya. Terlihat di sana ketika mereka mau keluar, awalnya mereka dihadang oleh para penjaga. Namun setelah menyadari kalau ini adalah Lord Qingchen, mereka pun langsung mengeluarkannya. Yang sudah jelas ketika mereka mau keluar, Lord kita langsung disambut oleh banyak dinasti besar yang memang sudah menunggunya. Bahkan presiden dari kamar dagang Gufeng sampai turun tangan dan berniat balas dendam. Karena memang selain sudah merampas bahan obatnya, Lord Qingchen juga sudah membunuh wakil presidennya. Bawahannya yang bernama Loyang yang melihatnya langsung mengingatkan kalau Lord Qingchen ini memang cukuplah kuat. Terbukti pangeran ke-6 serta tetua Loying dari Papillon Xuanyin juga tak bisa berbuat banyak di hadapan dari Lord kita. Tapi jelas presiden yang mendengarnya tetap tak gentar sama sekali. Terlebih lagi wakil presiden ke-9 dari kamar dagangnya juga datang ke sana. Tentu tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung menyuruh wakil presiden ke-9 itu untuk membunuh balik Lord Qingchen kita ya lur ya. Waduh, Lord danger nih. Lord Qingchen yang melihatnya, awalnya ia mencoba untuk cuek dan menolak untuk bertarung. Namun karena orang-orang ini langsung menghadang serta meminta kembali bahan obatnya, ia pun juga langsung menyuruh Heinu untuk segera menghabisi mereka. Jelas tanpa ragu lagi, Heinu pun menyetujui dan langsung mengeluarkan tombak esnya. Alhasil pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Di sana menyadari kalau tombak yang digunakan oleh Heinu adalah milik wakil presidennya, ia pun kembali dibuat kaget. Sedangkan Heinu sendiri, ia langsung menggunakan mode no mercy dan memberikan serangannya terus-menerus. Yang sudah jelas para pasukan dari kamar dagang ini tak bisa berbuat banyak dan harus menerima serangan telak. Tak hanya itu, mereka yang tadinya ingin untung pun sekarang malah dibuat buntung. Terbukti Heinu malah merampok mereka balik dan mengambil semua cincin penyimpanannya. Tapi ketika Heinu mau mengeksekusinya, tiba-tiba malah muncul seseorang dengan senjata uniknya yang langsung memisahkan mereka berdua ya lur ya. Cerita berlanjut, di mana setelah keluar dari rawa hitam kematian kemarin, Lord Qingchen dan Heinu langsung bertarung dengan para pasukan dari kamar dagang Gufeng. Dan sedikit penjelasan, sorry karena kemarin Mimin ada yang salah, di mana ternyata dua orang ini bukan dari kamar dagang Gufeng, melainkan mereka dari Serikat Hitam ya lur ya. Sedangkan orang yang bertarung kemarin memang merupakan wakil presiden ke-9 dari kamar dagang Gufeng. Oke, back to cerita. Di sana ketika Heinu ingin membunuh salah satu dari mereka, tiba-tiba ada seseorang yang join ke pertarungan. Yang ternyata itu adalah Presiden Zhou dari kamar dagang yang langsung turun tangan. Jadi inilah presiden kamar dagang Gufeng yang sebenarnya. Jelas wakil presiden ke-9 yang melihatnya langsung meminta bantuan dari presidennya itu. Terlebih lagi Lord Qingchen juga sudah membunuh wakil presiden Liu-nya. Lord Qingchen yang mendengarnya tanpa ragu lagi ia malah membenarkan perkataan itu. Alhasil hal itu membuat Presiden Zhou semakin marah dan langsung memberikan serangannya. Tapi sayangnya yang di hadapan mereka ini adalah reinkarnasi master bela diri ya lur ya. Tentu hanya dengan bloodline petirnya saja Lord Qingchen berhasil mengcounter pergerakannya. Tak hanya itu, dengan pedang petirnya ia juga langsung mengeksekusi para pasukan dari kamar dagang Gufeng. Dan dengan ini hanya tersisa Presiden Zhou saja. Sontak semua yang melihatnya sangat kaget. Terlebih lagi Presiden Zhou sendiri juga tak bisa berbuat banyak. Sementara Lord Qingchen sendiri, ia juga langsung menyuruh Heinu untuk menyerap mayat dari para pasukan tadi menggunakan teknik bendera iblisnya. Sontak Presiden Zhou yang melihatnya benar-benar dibuat marah dan mencoba memberikan perlawanan lagi.
Tapi sayangnya melawan pelayan dari Lord Qichen aja ia tetap tak bisa berbuat banyak. Yang pada akhirnya mau tak mau ia pun harus mengikhlaskan nyawanya di tangan dari pelayan terkuat yaitu Heinu ya lur ya. Wede. Di sana tak lupa juga Heinu mengambil cincin penyimpanannya. Kemudian karena di sana masih ada dinasti yang lain, Lord Qichen malah menantang mereka semua untuk maju satu persatu jika memang mereka ingin merampok bahan obatnya. Yang sudah jelas pasukan dari Gunung Binatang Buas hanya bisa diam dan tak berani macam-macam. Bahkan ia sudah mengikhlaskan semua bahan obat yang ia berikan kemarin. Aduh, ketar-ketir nih. Sementara presiden dari Serikat Hitam, tanpa diduga ia malah terang-terangan tak setuju dengan tindakan Lord Qichen tadi. Namun jelas Lord Qichen hanya mengatakan kalau orang-orang dari kamar daganglah yang ingin membunuhnya duluan. Oleh karena itu ia tak mungkin diam saja. Tak hanya itu, Lord Qichen juga terang-terangan mengatakan orang-orang dari Serikat Hitam juga sudah banyak yang ia bunuh. Jelas jika memang ia ingin balas dendam, lakukanlah secara jantan. Wede. Sontak hal itu membuat presiden semakin marah dan berniat menyerang Lord kita itu. Namun Lord Qichen yang melihatnya hanya mengingatkan kalau ia bisa saja melupakan kejadian ini jika presiden mau pergi. Tapi jika ia tetap ingin menyerang, maka Lord Qichen juga tak akan segan-segan dan siap menghancurkan Serikat Hitamnya. Terlihat di sana Lord Qichen juga memberikan sedikit tekanan kepada mereka semua. Yang tanpa diduga tekanan itu bukan hanya sekedar kekuatan biasa, melainkan adalah tekanan mental. Terbukti Presiden Serikat Hitam langsung mengingat pertarungan tadi dan dibuat keringat dingin. Yang pada akhirnya doi yang tadinya ingin menyerang malah tak berani bergerak sama sekali ya lur ya. Waduh, ini dia ya. Lord Qichen yang melihatnya juga tak terlalu memperdulikannya dan ia pun pergi. Terlihat di sana di perjalanan Lord Qichen menanyakan soal kota kekaisaran dinasti Wei kepada Heinu. Heinu bilang kalau kota kekaisaran itu merupakan tempat yang dipenuhi oleh para praktisi kuat. Bahkan di antara mereka sampai terbagi menjadi 3 kekuatan teratas. Di mana yang pertama adalah keluarga Duan atau keluarga kerajaan dari dinasti Wei. Tak hanya itu, Akademi Dising atau Akademi Xingdi yang ada di sana juga dikuasai oleh keluarga ini. Jelas mereka menggunakan akademinya untuk mencari dan mengumpulkan para jenius dinasti ya lur ya. Sedangkan yang kedua adalah aliansi sekte, di mana aliansi sekte itu terdiri dari sekte teratas yang dibentuk dengan menyatukan sekte-sekte kecil dari berbagai negara. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah keluarga besar dari dinasti Wei. Jadi keluarga besar dinasti Wei ini juga terbagi menjadi 3 kekuatan, yaitu keluarga Leng, keluarga Mu, dan juga keluarga Wu. Jelas 3 kekuatan ini juga nggak main-main, di mana mereka bisa mengendalikan semua bisnis yang ada di dinasti. Bahkan keluarga kerajaan aja juga tak berani mengganggunya. Kemudian Heinu juga menjelaskan soal kekuatan dari Vapil Yunpil dan Tanah Suci Bloodline, yang notabene mereka juga sangatlah kuat. Tapi sayangnya mereka lebih memilih memisahkan diri dan tak mau ikut campur dalam urusan dinastinya. Lord Qichen yang mendengarnya, tanpa ragu lagi ia tetap datang ke kota kekaisaran dinasti Wei. Karena memang seperti yang kita tahu, di part 30 kemarin, Xian Yu atau teman-temannya dari sekte Xian Yuannya seharusnya berada di kota ini dan sudah menjadi murid di Akademi Xingdi. Terlebih lagi melihat di part 30 kemarin, seharusnya Lord Qichen juga membantu Vapil Yunpil untuk mengikuti turnamen jenius pengetahuan pil yang ada di kota ini. Tentu ia pun langsung mengajak Heinu untuk pergi ke akademi itu. Namun sesampainya ia di sana, Lord Qichen langsung dihadang oleh para pasukan yang mengingatkan kalau ini adalah Akademi Xingdi, di mana hanya murid-murid dari akademi lah yang diperbolehkan untuk masuk ke sini. Lord Qichen yang melihatnya hanya mengatakan kalau tujuannya datang ke sini untuk bertemu dengan teman-temannya yaitu Siming dan kawan-kawan. Tapi penjaga yang mendengar nama Wang Siming mereka malah mengatakan kalau doi bukanlah murid dari akademi ini. Sontak Lord Qichen yang mendengarnya cukup kaget. Dan di saat bersamaan malah muncul 2 orang praktisi yang langsung mengatakan kalau orang-orang rendahan dari 5 kerajaan yang Qichen sebutkan tadi tak pantas bergabung ke akademinya. Yang ternyata beberapa hari yang lalu Siming dan kawan-kawan memang datang ke sini dan mencoba untuk bergabung. Tapi sayangnya mereka tidak diterima ya lur ya.
Alhasil Lord Qingchen yang mendengarnya hanya menanyakan di mana keberadaan mereka sekarang. Si cewek yang mendengarnya ia malah menghina Lord Qingchen juga, yang membuat Lord Qingchen pun cukup kesal dan langsung mengeluarkan teknik penjara ilusinya agar mereka mau bicara. Terlihat di sana di alam bawah sadarnya, kedua praktisi ini langsung terikat dengan sebuah rantai. Jelas Lord Qingchen pun langsung menyuruhnya untuk mengatakan yang sebenarnya, karena memang dengan basis kultivasi mereka sekarang, mereka tak akan bisa keluar. Namun si cowok yang melihatnya ia malah sedikit mengancam, karena ternyata ia ini adalah tuan muda Xiu Yun dari keluarga Xiu. Tentu jika Lord Qingchen berani menyentuhnya sedikit saja, keluarganya pasti tak tinggal diam. Tapi sayangnya Lord Qingchen yang mendengarnya tak gentar sama sekali ya lur ya. Bahkan ia malah langsung mengeluarkan bloodline petirnya. Namun karena tuan muda ini tetap menolak mengatakannya, Lord Qingchen malah berpaling ke si cewek. Yang sudah jelas setelah terkena sedikit serangan petir, si cewek pun mau mengatakan yang sebenarnya. Jadi beberapa hari yang lalu, orang-orang dari 5 kerajaan memang datang ke sini. Dan bahkan mereka juga memenangkan posisi teratas dalam ujian masuk murid baru. Tapi karena mereka ini berasal dari 5 kerajaan, para petinggi akademi dan bahkan pangeran ketiga serta pangeran kelima tak setuju dan tak mau mengakui kemenangannya. Alhasil walaupun mereka mendapatkan dukungan dari Papiliun Pil dan Tanah Suci, mereka tetap tak bisa berbuat banyak dan hanya diterima sebagai murid tukang di akademi. Jadi murid tukang itu bukanlah murid resmi di akademi, melainkan mereka layaknya seorang pelayan yang melakukan pekerjaan untuk akademinya. Tak hanya itu, para murid tukang ini juga harus bekerja selama 3 tahun agar ia bisa mengikuti ujian masuk menjadi murid resmi. Bahkan dengan statusnya sebagai murid tukang, mereka juga tak mendapatkan perlindungan sama sekali ya lur ya. Waduh. Jelas Lord Qingchen yang mendengarnya kembali menanyakan di mana keberadaan dari teman-temannya. Si cewek bilang kalau para murid tukang ini tak memenuhi syarat untuk tinggal di akademi. Tapi menurut info yang ia dapat, seharusnya mereka ditempatkan di beberapa daerah kumuh yang ada di bagian barat. Tentu mereka yang mendengarnya lagi-lagi dibuat kaget, yang pada akhirnya Lord Qingchen dan Heinu pun bergegas pergi ke sana. Sementara tuan muda Xiu yang melihatnya, jelas ia masih sangatlah kesal atas apa yang sudah dilakukan oleh Lord Qingchen kepadanya. Sedangkan di daerah kumuh, benar saja orang-orang dari 5 kerajaan beneran ada di sana ya lur ya. Tak hanya itu, terlihat mereka juga langsung dihadang oleh para pasukan keluarga Feng yang berniat membawa Xian Yu dan Putri Lingsan. Yang ternyata keluarga Feng ini berniat menikahkan paksa Xian Yu dan tuan mudanya. Jelas Master Xiaoya yang melihatnya juga sangatlah marah dan sedikit mengancam kalau Papiliun Pilnya tak akan tinggal diam. Tapi para pasukan keluarga Feng ini tampak tak peduli. Bahkan tetuanya yang bernama Feng Lun juga tak gentar sama sekali, karena memang Master Xiaoya ini hanyalah seorang alkemis kelas 4. Tentu ia yakin meskipun Xiaoya harus meninggoy, Papiliun Pilnya pasti tak peduli. Sementara Si Ming yang melihatnya, jelas ia juga sangatlah kesal dan langsung mengeluarkan pedang miliknya. Sontak hal itu membuat tetua Feng semakin marah dan sedikit mengeluarkan kekuatannya. Tak hanya itu, melihat Si Ming yang masih berani melawan, ia langsung menyuruh para pasukannya untuk mulai bergerak. Alhasil pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Di sana Si Ming sebagai murid dari Lord Qingchen, ia langsung menunjukkan perkembangannya dan berhasil memberikan perlawanan. Tapi sayangnya tak bisa dipungkiri, para pasukan keluarga Feng ini juga tak bisa diremehkan ya lur ya. Terbukti ketika mereka bertarung serius dan mengeluarkan senjatanya, Si Ming tak bisa berbuat banyak dan harus menerima serangan telak. Namun jelas Si Ming yang basicnya memang pekerja keras, ia menolak untuk menyerah dan terus mencoba untuk melawan. Sontak hal itu membuat para pasukan sangat kesal, yang pada akhirnya ia pun mengeluarkan teknik tongkat penyapu alam semesta ya lur ya. Waduh, ngeri nih. Yang sudah jelas teknik itu bukanlah teknik yang sembarangan. Terbukti Si Ming benar-benar disapu. Alhasil dengan kekalahan Si Ming ini, tetua Feng juga langsung menyuruh pasukannya untuk segera membawa Xian Yu dan Putri Lingsan. Master Xiaoya yang melihatnya awalnya mencoba menahannya. Namun karena kekuatan mereka yang masih di bawah, mereka juga tak bisa berbuat banyak.
Bahkan Raja Lingwu yang mencoba untuk melawan, ia juga langsung terkena serangan telak ya lur ya. Di sana menyadari kalau Raja Lingwu ini bukanlah murid tukang di akademi, mereka pun juga berniat mengeksekusinya. Tapi untungnya di saat bersamaan, tak lain dan tak bukan Lord Santuy Qinchen pun akhirnya datang. Jelas mereka yang tadinya sudah pasrah pun kembali dibuat semangat dengan kehadiran dari Lord kita. Sementara Lord Qinchen sendiri, ia sedikit meminta maaf karena kedatangannya yang agak terlambat. Tetua Feng yang mendengar nama Lord Qinchen juga langsung mengetahui kalau Qinchen lah yang memenangkan turnamen 5 negara kemarin, sekaligus orang yang sudah membunuh Gesuan dari sekte Liu Xian. Tentu hal itu membuatnya tambah semangat dan kembali menyuruh pasukannya untuk mengeksekusi Lord Qinchen juga. Tapi sayangnya yang di hadapan mereka ini adalah reinkarnasi Master Bela Diri tertinggi ya lur ya. Tentu hanya dengan satu serangan saja Lord Qinchen berhasil membunuh pasukan itu. Sontak hal itu membuat mereka sangat kaget dan sedikit bertanya-tanya tentang basis kultivasi dari Lord kita. Sedangkan Lord Qinchen sendiri ia hanya mengatakan karena mereka sudah menyakiti teman-temannya, maka resikonya cuma ada satu, yaitu kematian. Ini nih hajar Lord. Jelas tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung menyuruh Heinu untuk mengeksekusi semua musuh dan jangan sampai ada yang tersisa. Heinu yang mendengarnya juga dengan senang hati menyetujui dan langsung memasang mode bertarung. Cerita berlanjut, di mana masih memperlihatkan keadaan di daerah kumuh. Dan sedikit penjelasan, kemarin Mimin lagi-lagi salah sebut. Ternyata cewek yang berpakaian ungu ini adalah Putri Jusin atau anak dari Kaisar Kerajaan Qi ya lur ya, bukan Xian Yu. Sedangkan Xian Yu itu adalah cewek yang pernah mabar sama Lord Qinchen atau mandi bareng. Waduh. Ya sorry ya kan, ada sedikit kesalahan. Oke, masuk ke cerita. Di sana ketika Putri Lingsan dan Putri Jusin mau dibawa oleh pasukan keluarga Feng, untungnya Lord Qinchen datang dan langsung memberikan perlawanan. Jelas karena musuhnya ini hanyalah para cecungu, Lord kita langsung menyuruh Heinu untuk mengatasi mereka semua. Yang sudah jelas hanya dengan beberapa gerakan saja Heinu bisa mengalahkan semua pasukan musuh. Bahkan dengan senjata tombak esnya ia juga berhasil mengeksekusi Tetua Feng ya lur ya. Widih, pelayan terkuat nih bos. Sementara Lord Qinchen sendiri melihat teman-temannya terluka parah, ia juga langsung memberikan mereka sebuah pil penyembuhan. Dan di saat bersamaan Master Xiaoya juga menghampiri dan sedikit meminta maaf karena katanya masalah ini adalah kesalahannya. Jadi ternyata sebelumnya Master Xiaoya ini berniat menggunakan hubungan Papilion Pilnya dan Tanah Suci Bloodline untuk memasukkan Ximing ke Akademi Xingdi. Tapi sayangnya hal itu sia-sia. Terlebih lagi gurunya yang seharusnya sudah menyiapkan slot masuk untuk mereka, ia malah jatuh sakit. Alhasil para tetua akademi langsung memanfaatkan momen itu dan memfitnah gurunya, yang membuat mereka semua pun akhirnya tak mendapatkan slot masuk ke akademinya. Lord Qinchen yang mendengarnya, ia hanya menanyakan di mana Xiang Xingtian dan Dekan Dongfang. Master Xiaoya bilang sejauh yang ia tahu Dekan Dongfang saat ini seharusnya ia sedang dihukum di Tanah Suci Bloodline akibat masalah di ibu kota selatan kuno kemarin. Lord Qinchen yang mendengarnya, kali ini ia menanyakan di mana keberadaan dari Xian Yu. Yang ternyata Xian Yu sudah dibawa oleh keluarga Feng dan dipaksa menikah oleh tuan mudanya yang bernama Feng Bu. Sontak Lord Qinchen yang baru mengetahuinya juga sangatlah kaget dan meminta Ximing untuk menjelaskan semuanya. Ximing bilang kalau Feng Bu itu orangnya sangat munafik. Yang ternyata sebelumnya Feng Bu ini selalu membantu Ximing dan juga sangatlah sopan. Bahkan ia sampai membantu mereka untuk melawan sekte Liu Xian. Tapi ternyata semua kebaikannya itu adalah bagian rencananya untuk mengincar dan membawa Xian Yu pulang ya lur ya. Waduh, licik juga dong ya. Heinu yang mendengarnya, ia hanya mengatakan kalau mereka memang sudah tertipu. Karena nyatanya keluarga Feng itu merupakan bagian dari keluarga Leng yang notabene adalah 3 kekuatan utama. Tak hanya itu, keluarga Leng sendiri juga memiliki hubungan dengan sekte Guyuan atau salah satu dari 3 sekte utama. Sedangkan sekte Liu Xian mereka juga sangat mematuhi perintah dari sekte Guyuan. Dan oleh karena itulah apa yang dilakukan oleh Feng Bu kemarin memang sudah direncanakan.
Si Ming yang mendengarnya ia juga sangatlah kesal dan tentunya ia sedikit merasa bersalah atas ditangkapnya Xian Yu atau temannya itu. Tapi jelas karena sekarang Lord Qin Chen sudah ada di sini, mereka langsung berniat untuk segera menyelamatkannya. Namun Heinu yang melihatnya sedikit menahannya dan mengingatkan, takutnya Xian Yu tak hanya terikat oleh keluarga Feng, karena menurutnya keluarga Feng berani melakukan ini, mereka pasti mendapatkan kekuatan dari keluarga Leng. Tak hanya itu, ia juga beranggapan mungkin tujuan mereka menangkap Xian Yu tak hanya untuk dinikahkan, melainkan untuk merebut warisan dari Xian Yu. Lord Qin Chen yang mendengarnya ia tetap tak gentar sama sekali dan mengatakan, tak peduli seberapa kuat keluarga tersebut, ia sebagai reinkarnasi master bela tertinggi pasti akan datang ke keluarga Feng. Tentu siapapun yang berani menyentuh Xian Yu akan ia hancurkan ya lur ya. Widih, ini nih hajar Lord. Sedangkan di tempat lain atau di kediaman keluarga Feng, benar saja terlihat pernikahan Feng Bo dan Xian Yu akan segera dimulai. Di sana para tamu juga sangat memuji Feng Bo karena katanya Feng Bo ini adalah jenius 100 tahun. Di mana di usianya yang masih 23 tahun, ia sudah berada di ranah martial ancestor tahap menengah. Tak hanya itu, dengan kekuatannya ini, Feng Bo juga dirumorkan akan menjadi patriark keluarga Feng yang berikutnya. Tak lama patriark keluarga Feng yang bernama Feng Mo pun akhirnya muncul. Jelas sebagai seorang ayah, ia juga langsung memberitahukan kepada semuanya kalau pernikahan anaknya dan Xian Yu akan segera dimulai. Sementara Xian Yu sendiri, jelas kalau dilihat dari mukanya ia benar-benar terpaksa ya lur ya. Waduh. Bahkan tanpa ragu lagi ia juga mengatakan kepada semuanya kalau ia menolak pernikahan ini. Sontak hal itu membuat patriark sangat marah dan mengingatkan, suka atau tidak suka pernikahan mereka ini tetap harus dilaksanakan. Feng Bo yang mendengarnya ia juga langsung bergerak cepat dan memaksa Xian Yu untuk memulai pernikahannya. Tapi untungnya di saat bersamaan tak lain dan tak bukan Lord Qin Chen dan kawan-kawan pun akhirnya datang. Jelas melihat Lord Qin Chen yang langsung mengamuk, para tetua keluarga Feng juga sangatlah marah. Bahkan salah satu pengunjung yang mengetahui kalau itu adalah Qin Chen doi juga dibuat kesal. Jadi diketahui nama pengunjung ini adalah Hua Seng. Sementara Lord Qin Chen sendiri ia langsung menerobos masuk dan sedikit meminta maaf kepada Xian Yu kalau ia datang terlambat. Tentu melihat Feng Bo yang berlaku kasar kepada Xian Yu, Lord Qin Chen juga sangatlah marah dan menyuruhnya untuk melepaskannya. Feng Bo yang mendengarnya awalnya ia masih meremehkan Lord Qin Chen yang notabene hanya berasal dari 5 kerajaan. Tapi meskipun begitu ia tetap mengeluarkan salah satu teknik andalannya yaitu metode pedang hujan perak. Jadi metode pedang ini dirumorkan sangatlah kuat karena memang pedangnya akan menyerang secara diam-diam dan juga tak terlihat. Tapi sayangnya di hadapan dari Lord kita, teknik pedang tersebut bukanlah apa-apa. Bahkan hanya dengan 2 jarinya saja, Lord Qin Chen bisa menahan semua serangan itu ya lur ya. Widih. Tak hanya menahan, terlihat dengan gerakan kilatnya, Lord Qin Chen juga langsung membalikan keadaan dan mengingatkan. Selama patriark mau melepaskan Xian Yu, ia pasti akan mengampuni nyawa dari anaknya. Patriark Feng yang mendengarnya, awalnya ia menolak akan hal itu dan malah mengancam balik dengan berniat membunuh Xian Yu. Namun lagi-lagi yang di hadapan mereka ini adalah Lord Qin Chen. Tentu Lord Qin Chen tak gentar sama sekali. Bahkan ia malah beneran berniat untuk mengeksekusi anaknya itu. Sontak Feng Bo yang sudah tak berdaya hanya bisa memohon agar Lord Qin Chen mau melepaskannya. Lord Qin Chen yang mendengarnya hanya mengatakan, jika dalam hitungan ketiga patriark Feng masih tak mau melepaskan Xian Yu, tak hanya anaknya, seluruh orang di sini juga pasti akan meninggoy. Aduh, ini nih hajar Lord. Sementara Feng Bo sendiri ia masih memohon agar Lord Qin Chen melepaskannya. Bahkan kali ini ia menjanjikan kalau keluarga Feng-nya tak akan mengganggunya lagi. Alhasil patriark yang mendengarnya akhirnya dibuat panik dan mau melepaskan Xian Yu. Dengan ini Xian Yu pun akhirnya selamat. Tentu Lord Qin Chen yang melihatnya langsung menyuruh Xian Yu untuk berkumpul dengan yang lain. Sedangkan ia sendiri sesuai dengan kesepakatan, Lord Qin Chen juga melepaskan anaknya itu.
Tapi sebelum itu ia juga mengatakan kepada semua orang, bukannya ia mau melanggar aturan di kota kekaisaran. Namun keluarga Feng sendiri menggunakan cara tercela untuk menculik temannya itu. Dan oleh karena itulah ia terpaksa melakukan ini. Tak hanya itu, tujuannya datang ke sini juga bukan untuk mencari masalah, melainkan hanya ingin menyelamatkan temannya. Jelas Lord Qin Chen meminta agar semua pengunjung menjadi saksi kalau mereka tak punya masalah sama sekali. Terlebih lagi ia juga sudah melepaskan tuan muda keluarga Feng yaitu Feng Bu. Tapi sayangnya ketika Lord Qin Chen sudah melepaskannya, patriark keluarga Feng masih sangatlah marah dan tak mau melepaskan Lord kita begitu saja. Bahkan ia bilang kalau Lord Qin Chen tak akan bisa keluar hidup-hidup ya lur ya. Waduh, Lord danger nih. Tentu tanpa basa-basi lagi ia pun menyuruh para pengawalnya untuk mengeksekusi Lord kita itu. Lord Qin Chen yang mendengarnya ia juga tak tinggal diam dan menyuruh Henu untuk membantai semua yang ada di sini. Wede, hajar Lord. Yang sudah jelas Henu pun menyetujui dan bergegas melakukannya. Terlihat di sana para pengawal dari keluarga Feng masih bukanlah apa-apa di hadapan dari pelayan terkuat. Bahkan dengan tombak esnya, Henu juga tak segan-segan untuk memberikan serangannya kepada para tetua keluarga Feng yang hanya menonton saja. Sontak hal itu membuat patriark dan para tetuanya juga semakin kesal dan memutuskan untuk turun tangan. Tapi lagi-lagi Henu masih bisa dengan mudah menahan semua serangannya. Lord Qin Chen yang melihatnya ia juga memutuskan untuk turun tangan dan memberikan serangan balik. Namun tentu patriark keluarga Feng tak bisa diremehkan begitu saja. Terbukti ia masih bisa bangkit dan kali ini langsung mengeluarkan teknik andalannya yaitu tinju pembunuh kemuliaan hijau. Aduh. Tapi sayangnya Lord Qin Chen tetap tak gentar sama sekali. Bahkan dengan teknik tebasan beruntunnya ia bisa mengcounter dan menyudutkan patriark Feng. Di sana ketika ia mau di-end, tanpa diduga patriark Feng mengelak, yang membuat Lord Qin Chen pun langsung merubah target dan memberikan serangannya itu kepada anaknya yaitu Feng Bu. Sontak Doi yang melihatnya juga sangatlah marah dan mencoba memberikan serangan lagi. Tapi sayang Lord Qin Chen sebagai juara di turnamen 5 negara, ia berhasil menahan serangan itu dan memberikan serangan telak ya lur ya. Alhasil patriark yang sudah tak bisa apa-apa pun langsung meminta bantuan kepada Huaseng. Huaseng yang mendengarnya ia juga tak keberatan sama sekali dan mencoba melawan Lord kita itu. Terlihat di sana dengan beberapa teknik-tekniknya, awalnya Lord Qin Chen dibuat kewalahan oleh pria tersebut. Tapi sayangnya yang di hadapan ia ini adalah Lord Santuy Qin Chen. Jelas Lord Qin Chen masih bisa menahan serta menghancurkan teknik musuhnya menggunakan pedang petirnya. Yang pada akhirnya Huaseng juga tak bisa berbuat banyak dan harus menerima serangan telak. Namun di sana ketika Lord Qin Chen mau mengeksekusi patriark Feng, ketika itu juga kali ini giliran dari seorang tetua lah yang turun tangan dan berniat melawan Lord Qin Chen kita. Yang ternyata Doi ini bukanlah seorang tetua, melainkan adalah seorang patriark baru dari keluarga Feng yang bernama Feng Yuan. Sontak para pengunjung yang melihatnya mereka cukup antusias, karena katanya Feng Yuan ini sudah berada di ranah martial venerable tingkat menengah 10 tahun yang lalu. Jelas Doi yang sekarang takutnya sudah sangatlah kuat. Sementara Feng Yuan sendiri melihat keluarga Fengnya sudah dibuat seperti ini, ia hanya mengatakan kalau ia akan memberikan Lord Qin Chen hukuman yang paling menyakitkan. Aduh, ngeri nih. Lord Qin Chen yang mendengarnya ia hanya tersenyum tipis dan tak gentar sama sekali. Bahkan ia malah sedikit meremehkan Feng Yuan. Sontak hal itu membuatnya semakin marah dan tentunya bentrokan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Di sana melihat Lord Qin Chen bisa mengimbangi kekuatannya, Feng Yuan juga dibuat kaget. Yang pada akhirnya mereka pun membagi tugas, di mana patriark Feng dan Huaseng akan menyelesaikan teman-teman dari Lord Qin Chen. Sedangkan ia sendiri akan menghadapi raja terakhir yaitu Lord Qin Chen itu sendiri ya lur ya.
Lord Qichen yang menyadari kalau teman-temannya ingin ditangkap, ia juga tak tinggal diam. Terlihat kali ini ia pun akhirnya mengeluarkan teknik dari klan Abu Ramenya, yaitu para serangga. Cerita berlanjut, di mana masih memperlihatkan pertarungan Lord Qichen versus keluarga Feng. Di sana menyadari kalau teman-temannya akan diincar, Lord Qichen juga langsung bergerak cepat dan mengeluarkan teknik serangganya. Sontak Patriarch Feng dan Huaseng yang melihatnya, mereka juga dibuat kewalahan dengan teknik tersebut. Karena memang serangganya benar-benar sangatlah banyak. Bahkan mereka sampai meminta bantuan dengan Feng Yuan. Feng Yuan yang mendengarnya, doi juga sangatlah kesal dan berniat menyerang Lord kita secara diam-diam. Tapi sayangnya Lord Qichen menyadari akan hal itu. Di sana ia langsung mengcounternya menggunakan kekuatan mentalnya, yaitu teknik penjara ilusi. Alhasil Feng Yuan yang katanya tetua terkuat di keluarga Feng, ia juga tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menyaksikan kematian dari kedua orang-orangnya. Sementara Lord Qichen sendiri, ia benar-benar memasang mode no mercy dan memberikan serangannya terus-menerus. Yang pada akhirnya kali ini Feng Yuan pun benar-benar tertangkap dan terkurung di dalam teknik penjara ilusi milik Lord Qichen. Di sana tanpa diduga, di sela-sela kekalahannya, Feng Yuan masih sedikit meremehkan Lord kita dan mengatakan kalau ia sudah melakukan perbuatan yang tercela. Lord Qichen yang mendengarnya, jelas ia langsung menyangkalnya dan mengatakan kalau orang-orang dari 5 kerajaannya tak pernah mencari masalah dengan siapapun. Tapi keluarga Feng malah menculik paksa orang-orangnya, yang membuat ia pun sampai melakukan ini. Feng Yuan yang mendengarnya, ia malah tertawa tipis dan sedikit mengancam. Jika Lord Qichen berani membunuhnya, maka masalah ini tak akan pernah selesai. Tapi jelas Lord Qichen yang memang tak mau diancam pun, ia malah tambah semangat dan berniat mengeksekusinya di tempat itu. Namun tanpa diduga, ketika itu juga ada seseorang yang menahan Lord Qichen kita. Yang ternyata orang itu adalah manajer dari keluarga Leng, yaitu Leng Ming. Di sana ia juga sedikit mengancam, jika Lord Qichen berani membunuh Feng Yuan, maka keluarga Lengnya pasti tak akan tinggal diam. Karena memang keluarga Leng dan keluarga Feng itu memiliki hubungan yang sangat dekat. Terlebih lagi keluarga Leng sendiri merupakan salah satu dari kekuatan utama di dinasti Wei. Tapi lagi-lagi Lord Qichen yang mendengarnya, ia tak gentar sama sekali. Bahkan tanpa basa-basi ia langsung mengeksekusi Feng Yuan di depan semua orang. Waduh, ini dia ya. Sontak hal itu membuat Leng Ming semakin marah. Namun Lord Qichen yang melihatnya, ia malah menangkap Leng Ming juga dan mengingatkan kalau ia tak peduli mau dari keluarga manapun mereka berasal. Intinya siapapun yang mengancamnya, ia tak akan segan-segan. Namun meskipun begitu, Lord Qichen masih memberinya satu kesempatan untuk pergi jika tak mau nasibnya seperti musuhnya ini. Yang pada akhirnya malah Lord Qichen dan kawan-kawan lah yang memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Sontak semua yang melihat sikap arogan dari Lord kita tadi, mereka juga sangatlah kesal. Terlebih lagi Lord Qichen dan kawan-kawan hanyalah murid-murid dari 5 kerajaan yang notabene tidak terkenal. Balik lagi ke Lord Qichen. Di sana di perjalanan, karena tadi Lord Qichen sudah mengeksekusi para anggota keluarga Feng, Master Xiaoya pun cukup panik dan mengajak mereka semua untuk segera meninggalkan kota ini. Karena memang keluarga Leng yang mengetahuinya, mereka pasti tak akan melepaskannya. Lord Qichen yang mendengarnya, awalnya ia masih tetap santuy. Tapi Master Xiaoya tetap mengajak mereka untuk pergi. Karena katanya Patriarch keluarga Leng itu sangatlah kuat. Bahkan praktisi Gerana Martial Venerable tahap akhir aja bukanlah lawan darinya. Namun melihat kekuatan dari Lord Qichen barusan, ia yakin kalau mereka pasti bisa melarikan diri dari kotanya ini. Sementara Heinu yang mendengarnya, ia malah mengatakan kalau mereka sudah tak bisa pergi lagi. Karena katanya jika memang keluarga Leng sudah bergerak, mereka tak akan bisa keluar. Karena memang satu-satunya alasan kenapa keluarga Leng bisa menjadi salah satu dari kekuatan utama, itu bukanlah karena patriarchnya, melainkan karena leluhur keluarga Lengnya yang bernama Leng Pogong. Waduh. Di mana leluhur Pogong sendiri adalah praktisi Martial King tingkat ke-7 dan juga merupakan pilar keluarga Leng saat ini.
Tak hanya itu, Heinu juga menjelaskan kalau keluargamu, keluarga Wu, sekte Gu Yuan dan sekte Wu Yi, masing-masing dari mereka juga memiliki praktisi di ranah Martial King tingkat ke-7. Sontak mereka yang mendengar ranah Martial King tingkat ke-7 sangatlah kaget dan sedikit bertanya-tanya bagaimana Heinu bisa mengetahuinya. Yang ternyata Heinu ini berasal dari keluarga Yuan. Jadi keluarga Yuan itu merupakan salah satu dari 4 kekuatan utama dinasti Wei, sama seperti keluarga Leng dan yang lain. Bahkan keluarga Yuan juga merupakan ketua dari 4 keluarga besar. Tapi sayangnya 20 tahun yang lalu, tanpa sebab apapun, keluarga Yuan malah dihancurkan dalam semalam oleh pasukan yang sampai sekarang masih belum diketahui. Dan hal itu juga menjadi misteri besar dalam sejarah dinasti Wei-nya. Heinu yang mendengarnya, di sana ia akhirnya mengatakan kalau sebenarnya ia ini adalah anak dari patriark keluarga Yuan, dan juga ia menjadi satu-satunya orang dari keluarga Yuan yang selamat dari bencana itu. Sontak Master Xiaoya yang mengetahui kalau Heinu ini adalah tuan muda keluarga Yuan, ia juga dibuat kaget dan sedikit bertanya-tanya siapa yang melakukan itu kepada keluarga Yuannya. Heinu bilang yang ternyata itu adalah keluarga Leng, keluarga Wu, sekte Wuji dan beberapa kekuatan lainnya yang menyerang kediamannya dulu, di mana para keluarga ini iri dengan keluarga Yuannya dan menyerang mereka secara diam-diam. Jelas Heinu yang mengingatnya ia juga sangatlah kesal. Tapi meskipun begitu, ia juga mengatakan kepada Lord Qin Chen kalau ia menceritakan masa lalunya ini bukan untuk membuat Lord Qin Chen dendam. Lord Qin Chen yang mendengarnya ia juga mengerti. Terlebih lagi Lord Qin Chen sudah berencana dan berniat membangun kekuatannya sendiri di tempat ini. Namun meskipun begitu, untuk saat ini mereka harus fokus dulu mengatur sebuah formasi untuk mencegah pergerakan dari keluarga Leng. Singkat cerita, formasinya pun berhasil dibuat, dan Lord Qin Chen langsung berniat pergi ke Pavilion Pil dengan mengajak Master Xiaoya. Sedangkan di kediaman keluarga Leng, jelas patriarknya yang mendengar kabar kalau Feng Yuan dikalahkan oleh seorang bocah dari 5 kerajaan, ia juga sangatlah kaget sekaligus kesal. Tapi meskipun begitu, ia mencoba untuk tetap tenang dan menyuruh bawahannya untuk pergi ke departemen penjaga kota dan membiarkan mereka lah yang turun tangan. Balik lagi ke Lord Qin Chen, di mana ia dan Master Xiaoya sudah sampai di Pavilion Pil. Di sana melihat Master Xiaoya yang kembali, salah satu murid yang bernama Yi Chen, ia langsung mengejeknya karena sudah bermain dengan sampah dari 5 kerajaan. Master Xiaoya yang melihatnya hanya mengatakan kalau Yi Chen ini adalah alkemis kelas 4 tingkat menengah sekaligus merupakan murid kedua dari tetua Jin Yuan. Di mana tetua Jin Yuan itu sendiri selalu berselisih dengan gurunya yaitu tetua Subo. Tak hanya itu, murid pertama dari tetua Jin Yuan juga merupakan jenius pertama di Pavilion Pil-nya. Tapi yang lebih penting lagi, tetua Jin Yuan serta Yi Chen inilah yang menjadi dalang di mana slot Lord Qin Chen dan kawan-kawan untuk masuk ke Akademi Xingdi dihilangkan. Sedangkan Yi Chen sendiri melihat Master Xiaoya yang mengajak orang-orang dari 5 kerajaan ke Pavilion Pil-nya, ia malah langsung mengusirnya dan menghina Lord kita itu. Lord Qin Chen yang mendengarnya ia masih mencoba untuk sabar dan mengenalkan dirinya terlebih dulu. Namun Yi Chen yang menyadari kalau di depannya ini adalah Qin Chen, ia langsung dibuat marah karena memang Lord Qin Chen lah yang hampir mengambil tempat dari kakak tertua mereka. Lord Qin Chen yang melihatnya ia juga tak gentar sama sekali dan malah menantang balik. Sontak Yi Chen yang masih menganggap kalau Lord Qin Chen hanyalah seorang sampah, ia malah mentertawakannya dan malah menantang agar Lord Qin Chen memukulnya. Yang sudah jelas tanpa keraguan sedikit pun Lord Qin Chen langsung memukul pria tersebut. Tentu hal itu membuat semua orang sangatlah kaget. Terlebih lagi Yi Chen itu sendiri. Bahkan ia langsung menyuruh semua pasukannya untuk mengeksekusi Lord Qin Chen kita. Master Xiaoya yang melihatnya, awalnya ia menahannya dan mengingatkan kalau Yi Chen lah yang bersalah. Namun karena Yi Chen sudah terpukul, ia tak peduli akan hal itu. Bahkan ia sampai mengatakan, jika hari ini Lord Qin Chen tidak meninggoy, ia nggak akan menjadi pria lagi. Aduh. Tapi sayangnya kedua bawahannya itu bukanlah lawan dari Lord kita, yang pada akhirnya ialah yang memutuskan untuk turun tangan.
Namun lagi-lagi hal itu sia-sia. Bahkan semua serangannya termasuk harta tersembunyinya bisa ditahan oleh Lord Qin Chen. Yang pada akhirnya malah Yi Chen sendirilah yang tertampol dan dipermalukan. Jelas Lord Qin Chen yang melihatnya, kali ini malah ialah yang menghina balik dan mengatakan kalau Yi Chen adalah sampah. Namun di saat bersamaan para tetua dari Pavilion Pil akhirnya muncul. Di sana Yi Chen yang melihatnya, ia langsung melaporkan kepada manajer Gusun dan juga Kapten Li Feng kalau Lord Qin Chen sudah membuat kekacauan di Pavilion Pil. Tentu ia sendiri meminta agar mereka turun tangan. Master Xiaoya yang mendengarnya, awalnya ia mencoba menjelaskan. Tapi sayang para tetua ini sudah tak mau mendengar alasannya. Di sana mereka langsung berniat membawa paksa Lord Qin Chen ke aula penegak hukum. Waduh, Lord danger nih. Namun jelas Lord Qin Chen yang mendengarnya juga tak tinggal diam dan mengancam balik kalau ia akan menulis surat ke markas Pavilion Pil Domain Betian untuk melarang Pavilion Pil Dinasti Wei mereka. Sontak manajer Gusun yang mendengar perkataan dari Lord Qin Chen, awalnya ia tak peduli sama sekali karena memang Lord Qin Chen sendiri sudah menyakiti murid-murid di pavilionnya. Tapi Lord Qin Chen hanya mengingatkan kalau Yi Chen lah yang menghinanya duluan, yang membuat ia pun sampai melakukan ini. Tentu menurut aturan 22 ayat 5 di Pagoda Pil Domain Wu, pavilion mereka lah yang bersalah karena memang sudah mengusir alkemis yang ingin berkunjung. Alhasil manajer Gusun yang mendengar semuanya, ia lagi-lagi dibuat kaget dan sedikit menanyakan apakah Lord Qin Chen adalah master alkemis. Lord Qin Chen yang mendengarnya, jelas ia langsung menunjukkan lencana alkemis tingkat 3-nya. Sontak hal itu membuat semua cukup kaget. Terlebih lagi manajer Gusun itu sendiri, karena seharusnya yang tahu soal aturan Pavilion Pil hanyalah beberapa tetua senior yang ada di tanah 100 dinasti. Tapi Lord Qin Chen bisa mengetahuinya. Yang pada akhirnya ia yang tadinya sok-sokan pun langsung dibuat ketar-ketir dan langsung bertingkah baik. Ya lur ya, waduh, kena mental nih. Jelas Yi Chen yang melihatnya awalnya sedikit tak terima. Namun manajer Gusun ia malah marah balik kepada muridnya itu. Yang pada akhirnya setelah perselisihan tadi, Master Xiaoya pun mengajak Lord Qin Chen untuk pergi ke ruangan pemurnian pil milik gurunya. Sedangkan Yi Chen sendiri, tentu ia yang melihat semuanya masih tak terima dan mengajak kedua bawahannya untuk melaporkannya kepada gurunya. Waduh. Balik lagi ke Lord Qin Chen, di mana sesampainya mereka di ruangan milik gurunya, Master Xiaoya bilang kalau di ruangan inilah gurunya mengabdikan diri untuk mempelajari soal pemurnian pil. Tapi di saat bersamaan malah muncul seorang murid atau senior kedua dari Master Xiaoya. Sejadi doi ini bernama Senior Wang. Di sana ia yang melihat Master Xiaoya kembali malah cukup kesal karena katanya gara-gara Master Xiaoya merekomendasikan teman-teman 5 kerajaannya lah gurunya harus seperti ini. Bahkan senior besarnya juga sudah dikurung. Namun di sela-sela bacotannya itu malah muncul lagi seorang murid yang dimana kali ini adalah adik dari gurunya atau senior pertama dari Master Xiaoya. Sejadi doi ini bernama Senior Zeng. Jelas Master Xiaoya yang melihatnya langsung mengatakan kalau ia datang ke sini untuk mengunjungi gurunya itu. Tapi Senior Zeng yang mendengarnya ia malah tidak mengizinkan karena katanya gurunya saat ini tidak boleh diganggu dulu dan harus beristirahat. Master Xiaoya yang mendengarnya ia malah mengenalkan Lord Qin Chen kepada seniornya itu. Namun sayang seketika itu juga malah terdengar suara batuk dari gurunya yang semakin parah. Sontak mereka yang mendengarnya langsung dibuat panik dan bergegas menghampirinya. Di sana Lord Qin Chen yang melihat penyakit dari gurunya, ia langsung berinisiatif untuk menyembuhkannya. Tapi jelas Senior Zeng yang memang tak percaya dengan Lord Qin Chen, ia malah langsung melarangnya dan bahkan mengusir Lord kita itu. Master Xiaoya yang melihatnya ia hanya mengatakan kalau Lord Qin Chen adalah seorang alkemis jenius dari 5 kerajaan. Alhasil Senior Zeng pun akhirnya percaya. Di sana terlihat dengan tiki-takanya Lord Qin Chen langsung mencoba untuk menyembuhkan penyakit dari sang guru. Tapi apa yang dilakukan oleh Lord Qin Chen malah membuat gurunya mengeluarkan darah. Sontak Senior Zeng yang melihatnya langsung dibuat kesal dan berniat menyerang Lord kita itu. Namun tentu Lord Qin Chen hanya menyuruh agar Senior Zeng memeriksa kakaknya dulu.
Sementara senior Wang yang melihatnya, ia yang mengetahui kalau Lord Qin Chen adalah orang dari 5 kerajaan, malah langsung berniat memberikan serangannya. Untungnya senior Zheng yang melihatnya langsung menahannya dan mengatakan kalau Lord Qin Chen datang ke sini untuk menyembuhkan guru mereka. Namun senior Wang yang mendengarnya tetap tak percaya dan masih meremehkan Lord kita itu. Alhasil Lord Qin Chen pun juga dibuat kesal dan mengatakan dalam hitungan 10 napas lagi gurunya pasti akan tersadar. Sontak senior Wang yang memang tak percaya dengan Lord Qin Chen, awalnya ia tetap menuduh kalau Lord Qin Chen adalah seorang pembohong. Bahkan ia sampai memutuskan untuk menghitung jumlah napasnya. Waduh, jelas jika dalam hitungan 10 napas gurunya masih tak bangun, ia tak akan segan-segan untuk menghajarnya. Terlihat di sana saat ini 5 napas pun sudah berlalu. Tak hanya itu, napas demi napas pun berlalu sampai di hitungan yang ke-10. Cerita berlanjut, di mana setelah hitungan ke-10 sudah selesai, senior Wang pun langsung menuduh kalau Lord Qin Chen beneran hanya berbohong. Tapi jelas ketika itu juga, sang guru atau tetua subuh beneran langsung terbangun ya lur ya. Sontak mereka yang tadinya masih meragukan kemampuan dari Lord Qin Chen juga langsung dibuat diam. Sementara sang guru sendiri melihat ia yang disembuhkan oleh seorang bocah juga cukuplah kaget. Master Xiaoya yang melihatnya hanya mengatakan kalau inilah seorang alkemis dari 5 kerajaan yaitu Qin Chen. Di mana Master Xiaoya sendiri pernah merekomendasikan Lord Qin Chen agar menjadi murid dari gurunya serta mengikuti turnamen jalan pemurnian pil. Jelas sang guru pun langsung dibuat kagum dengan kemampuan dari Lord kita. Tapi sayangnya ia sendiri malah terluka parah. Dan takutnya dengan keadaannya yang sekarang, Lord Qin Chen tak akan bisa mengikuti turnamen tersebut. Lord Qin Chen yang mendengarnya ia malah mengatakan tak peduli dengan masalah yang lain. Tujuannya ke sini hanya untuk menyembuhkan penyakit dari sang guru. Namun sang guru yang mendengarnya malah cukup pasrah dan mengatakan dari banyaknya master alkemis dinasti Wei, semuanya hampir tak bisa menyembuhkannya. Tentu bukannya ia meremehkan kemampuan dari Lord Qin Chen, tapi kenyataannya memang seperti itu. Lord Qin Chen yang mendengarnya, ia malah langsung berniat untuk memeriksa tubuh dari sang guru. Di sana terlihat ketika diperiksa, Lord Qin Chen pun langsung menyadari kalau sebenarnya sang guru ini tak ada penyakit sama sekali melainkan diracuni. Sontak semua yang mendengarnya sangatlah kaget. Terlebih lagi Lord Qin Chen juga bilang kalau kemungkinan ada seseorang yang dengan sengaja meracuninya dengan sebuah racun aneh dari kupu-kupu surgawi. Di mana racun tersebut sudah ditingkatkan secara khusus agar bisa masuk ke sumsum darah milik tetua subuh. Dan oleh karena itulah racunnya sangat sulit untuk dideteksi. Senior Zheng yang mendengarnya awalnya ia masih tak percaya. Karena memang ia sendiri yang menjaga tempat ini dan tak ada orang lain yang bisa masuk ke sini. Lord Qin Chen yang mendengarnya tanpa diduga ia malah mencurigai senior Wang yang memang mempunyai akses keluar masuk. Sontak senior Wang yang mendengarnya langsung marah besar karena katanya ia tak mungkin meracuni gurunya sendiri. Alhasil ia pun malah menuduh balik kalau Lord Qin Chen ini adalah suruhan dari tetua Jin Yuan untuk memecah belah pavilion pilnya. Tapi lagi-lagi Lord Qin Chen dengan gaya santuinya ia hanya mengatakan kalau tetua subuh ini adalah alkemis kelas 6. Tentu dengan kelas yang setinggi itu, seharusnya ia juga sudah menyadari ada aroma khusus di tubuh dari senior Wang. Sang guru yang mendengarnya, ternyata ia beneran sudah menyadari dan mengatakan kalau aroma itu adalah bau dari obat pemerah pipi. Sementara Lord Qin Chen sendiri, ia kembali menjelaskan kalau itu memang benar adalah bau dari pemerah pipi. Tapi aroma tersebut juga sudah ditambahkan bubuk konjak. Di sana setelah menyadari sumber racunnya, Lord Qin Chen juga langsung menjelaskan kalau sebelumnya tetua subuh ini pasti sedang mempraktekkan sebuah latihan. Tapi sayang di saat bersamaan lautan Qi-nya malah terluka parah. Dan di sanalah beberapa pihak lain memanfaatkan situasi untuk merusak lautan Qi-nya. Terlebih lagi tetua subuh sendiri ia malah panik dan langsung meminum pil penstabil Qi serta beberapa pil lainnya untuk menyembuhkan lukanya itu. Yang pada akhirnya tak bisa dipungkiri, kepanikannya itu malah membuat semuanya semakin kacau dan membuat lukanya semakin parah. Sontak tetua subuh yang mendengar semuanya, ia lagi-lagi dibuat kaget karena memang Lord Qin Chen bisa mengetahuinya secara detail.
Tak hanya itu, ia juga menanyakan soal bubuk konjak yang ia sebutkan tadi. Lord Kinchen bilang kalau tepung itulah yang menjadi kunci permasalahannya, karena memang racunnya disebabkan oleh tepung tersebut. Jadi bubuk konjak itu bukannya menghilangkan sebuah racun, melainkan malah membuat racunnya semakin dalam. Dan oleh karena itulah jika ada seseorang yang ingin menyembuhkannya, mereka tak akan mengetahui kalau sang guru sebenarnya diracuni. Jelas setelah melihat semuanya, Lord Kinchen hanya bisa curiga dengan salah satu muridnya, yaitu Senior Wang. Sontak Senior Wang yang mendengarnya lagi-lagi dibuat kesal dan beranggapan kalau Lord Kinchen hanyalah omong kosong. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi, ia pun berniat menyerang Lord kita itu. Tapi untungnya seketika itu juga Senior Zeng bertindak tegas dan menghentikan pergerakannya. Tak hanya itu, sang guru yang melihatnya, ia juga menanyakan tentang aroma tubuh dari Senior Wang. Senior Wang yang mendengarnya, akhirnya ia pun berkata jujur dan mengatakan kalau seharusnya ini semua berasal dari Yuru atau salah satu murid dari tetua Wu Ruifeng. Karena memang semenjak sang guru sakit, ia selalu dibantu oleh Yuru dalam mengambil obat-obatnya. Tentu karena sudah seperti ini, ia pun langsung memohon dan menjelaskan kalau sebenarnya ia juga sudah ditipu. Tak hanya itu, ia juga mengatakan kalau belum lama ini keluarga Leng juga sudah merekrut master racun yang sangat menakutkan. Sedangkan Master Xiaoya yang mendengarnya, ia malah menanyakan apakah Lord Kinchen mempunyai cara untuk menyembuhkan gurunya itu. Yang sudah jelas sebagai reinkarnasi Master Bela diri tertinggi, Lord Kinchen pasti mempunyai cara. Terlebih lagi di matanya racun ini hanyalah sebuah masalah kecil. Widih, ini dia ya. Tentu tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung mengatakan kalau ia akan mengeluarkan racunnya secara paksa. Tetua Subo yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali. Alhasil proses mengeluarkan racunnya pun langsung dimulai. Terlihat di sana tubuh dari Tetua Subo langsung mengeluarkan banyak aura hitam, ya lur ya. Lord Kinchen yang melihatnya hanya mengatakan kalau aura hitam ini adalah racunnya yang saat ini sedang dikeluarkan. Jelas Lord Kinchen pun juga mengeluarkan salah satu tekniknya untuk menetralkan kembali tubuh dari Tetua Subo. Alhasil dengan ini Tetua Subo pun beneran berhasil disembuhkan, ya lur ya. Widih. Sontak semua yang melihatnya sangatlah kaget sekaligus kagum. Bahkan Tetua Subo juga sangat berterima kasih atas pertolongan Lord Kinchen ini. Tentu ia sendiri tak akan pernah melupakannya. Lord Kinchen yang mendengarnya, ia juga tak terlalu mempermasalahkannya. Tapi meskipun begitu, ia mempunyai satu permintaan, di mana ia ingin memasuki dinding batu kesulitan yang ada di Pavilion Pil Dinasti Wei. Jelas ia berharap agar Tetua Subo mau membantunya. Sontak semua yang mendengarnya lagi-lagi dibuat kaget karena memang dinding batu kesulitan itu cukup berbahaya, di mana selama Lord Kinchen bisa menjawab pertanyaan di sana dengan benar, maka ia bisa menjadi ketua Pavilion Pil. Bahkan jika ia bisa menjawab dua saja, maka Master Pavilion saat ini yaitu Zhou Xingfeng harus turun tahta. Namun tentu jika ia tak bisa menjawabnya, konsekuensinya juga nggak main-main dan sangatlah besar. Tentu ia menanyakan sekali lagi kepada Lord kita apakah Lord Kinchen sudah yakin untuk masuk ke sana. Lord Kinchen sebagai reinkarnasi Master Bela Diri, ia tetap tak gentar sama sekali dan siap untuk masuk ke sana. Jadi dinding batu kesulitan itu bisa dibilang merupakan sebuah ujian, ya lur ya. Tetua Subo yang mendengarnya, karena Lord Kinchen sudah sangat yakin, ia juga tak keberatan sama sekali. Tapi ia mengingatkan kalau ia hanya bisa mengantarkan saja, karena memang ia pasti dihentikan oleh para pasukan lain. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di Pavilion Pil. Di sana Tetua Subo langsung menyuruh manajer Gusun untuk membuka dinding kesulitannya. Sontak manajer Gusun yang mendengarnya juga sangatlah kaget. Terlebih lagi yang akan masuk ke sana adalah Lord Kinchen yang notabene hanyalah alkemis kelas 3. Tentu ia mengingatkan jika bel sudah berbunyi maka tak ada jalan untuk mundur. Namun karena ini adalah permintaan dari Tetua Subo, ia pun tetap membukanya. Yang pada akhirnya Lord Kinchen pun bergegas masuk ke sana. Alhasil karena Lord Kinchen sudah masuk, jadi bel dari lonceng dinding kesulitannya juga langsung berbunyi. Jelas hal itu membuat Tetua Jin Yuan pun sangat penasaran dan bergegas pergi ke Pavilion Pil.
Tak hanya dia, bahkan ketua Papiliun pun juga datang ke sana. Sontak semua yang melihatnya langsung memberikan hormat mereka. Sementara ketua Papiliun sendiri, ia hanya menanyakan siapa yang masuk ke dinding batu kesulitannya. Tetua yang mendengarnya langsung mengatakan kalau yang masuk ke sana adalah alkemis dari 5 kerajaan yang dibawa oleh Tetua Subo. Tetua Subo yang mendengarnya, ia langsung mencoba meyakinkan kalau temannya itu merupakan seorang alkemis jenius. Bahkan temannya sudah menyelamatkan hidupnya sendiri. Dan oleh karena itulah ia meminta agar ketua Papiliun tak keberatan sama sekali jika temannya masuk ke sana. Namun tetua Jin Yuan yang mendengarnya, ia malah cukup kesal dan beranggapan kalau tetua Subo tak puas dengan ketua Papiliun saat ini dan ingin menggantikannya. Jelas doi yang mendengarnya langsung menjelaskan kalau ia tak ada maksud seperti itu. Tapi sayangnya tetua Jin Yuan tetap meyakinkan ketua Papiliun dan menyudutkan tetua Subo dengan kata-kata mutiaranya. Bahkan ia mengatakan jika berita ini sampai menyebar ke dinasti lain, maka ketua Papiliun saat ini akan kehilangan reputasinya. Alhasil ketua Papiliun pun percaya dengan perkataannya dan ikutan menyudutkan tetua Subo. Yang pada akhirnya sebagai ketua Papiliun, ia tak segan-segan untuk mencabut posisi tetua dari tetua Subo. Tetua Gong Yangju yang mendengarnya, ia mencoba menengahi dan mengingatkan agar ketua Papiliun tak perlu mengambil keputusan terburu-buru. Tapi sayangnya tetua Jin Yuan lagi-lagi memprovokasi, yang membuat tetua Gong Yangju juga kehilangan statusnya sebagai seorang tetua Papiliun Pil. Waduh. Tapi meskipun begitu, ketua Papiliun juga bilang kalau ia akan menunggu penyelidikan terlebih dulu untuk mengambil keputusan yang lain. Sedangkan tetua Jin Yuan sendiri, ia langsung meminta agar Master Papiliun segera mengeluarkan Lord Qingchen kita. Tapi ketua Papiliun bilang kalau ia tak bisa mengeluarkannya, karena memang setelah dinding batunya terbuka, domain Betian akan mengetahuinya. Dan oleh karena itulah jika ia memaksa menghentikannya, maka ia sendiri akan dihukum oleh markas besar. Yang pada akhirnya ia pun menyerahkan semuanya kepada tetua Jin Yuan. Tentu jika Lord Qingchen sudah keluar nanti langsung tangkap saja dan harus dihukum. Kemudian ia pun bergegas pergi. Di sana melihat semuanya, tetua Jin Yuan hanya tertawa tipis dan mencoba memprovokasi tetua Subo karena ia sudah menyinggung ketua Papiliun. Sontak tetua Subo yang mendengarnya juga sangatlah marah. Namun tetua Jin Yuan langsung bergerak cepat dan menyuruh semua pengawal untuk menjatuhkan tetua Subo serta bawahannya. Waduh. Terlihat di sana tetua Subo dan kawan-kawan langsung dikepung oleh banyak pasukan dan ditodongkan sebuah tombak. Sementara di tempat lain terlihat ketua Papiliun tadi sedang menonton Lord Qingchen melalui cermin miliknya. Jelas melihat Lord Qingchen yang masih bocah, ia langsung meremehkannya dan beranggapan kalau Lord Qingchen tak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Bahkan ia beranggapan kalau tetua Subo memang ingin membuat masalah. Sementara Lord Qingchen sendiri di dalam dinding kesulitannya, di sana ia pun akhirnya disuguhkan beberapa pertanyaan, di mana pertanyaannya adalah seputar pemurnian pil hati murni yang tak bisa disempurnakan. Tentu dengan kemampuan serta experience-nya, Lord Qingchen pun dengan mudah menjawabnya. Di sana ia pun langsung menulis kalau pil hati murni tak bisa disempurnakan itu dikarenakan bahan rumput hati mimpi. Sontak ketua Papiliun yang melihatnya sangatlah kaget karena memang bahan rumput hati itu adalah bahan tambahan saja. Tapi Lord Qingchen kembali menjelaskan kalau rumput hati itu bukan sekedar bahan tambahan, melainkan juga dapat menggabungkan sifat obat dari bahan utamanya seperti cairan roh. Tak hanya itu, jika mereka menggunakan suhu yang tinggi, maka mereka hanya boleh menggunakan 3 nafas untuk menyempurnakannya. Jelas jika lebih dari itu, pemurniannya pun akan gagal. Sontak ketua Papiliun yang mendengarnya lagi-lagi dibuat kaget, karena memang untuk menyempurnakan pil itu seharusnya membutuhkan 10 nafas. Sedangkan Lord Qingchen sendiri ia kembali mengatakan, di mana kali ini ia bilang untuk membuat pilnya akan ada 2 solusi. Di mana yang pertama mereka menggunakan metode pil dingin dengan suhu yang tinggi, karena memang dengan begitu sifat obat dari rumput hati pun dapat ditingkatkan menjadi 10 nafas. Ketua Papiliun yang mendengarnya karena penasaran ia pun beneran mencoba secara langsung metode yang dikatakan oleh Lord Qingchen.
Sementara yang kedua, jika metode pil dinginnya sudah selesai, maka harus menambahkan anggrek pahit agar mereka dapat mempertahankan sifat obat pada saat di suhu tinggi. Ketua Papiliun yang mendengarnya, ia melakukan semua yang dikatakan oleh Lord Kinchen. Yang sudah jelas, ia pun bisa dengan mudah membuat pil hati murninya. Jelas ia yang tadinya meremehkan Lord kita, sekarang langsung dibuat diam. Balik lagi ke Lord Kinchen, di mana setelah menjawab pertanyaan tadi, ia pun kembali disuguhkan dengan pertanyaan lain. Di mana untuk pertanyaan yang kali ini adalah tentang metode pil perputaran pikiran atau metode rahasia kuno. Tapi tentu lagi-lagi dengan mudah Lord Kinchen pun bisa menjawabnya dan mengatakan, untuk menggunakan metode tersebut mereka hanya perlu menyeimbangkan pikirannya dan melakukan pemurnian bahan obat dengan cara yang berlawanan. Ketua Papiliun yang mendengarnya, ia juga lagi-lagi langsung mencoba menggunakannya. Yang sudah jelas untuk kesekian kalinya ia kembali dibuat kaget. Bahkan sekarang ia pun sedikit meragukan kalau Lord Kinchen hanyalah alkemis kelas 3. Sedangkan Lord Kinchen sendiri, ia pun kembali mendapatkan pertanyaan, di mana yang kali ini ia disuruh menjawab bagaimana cara mengatasi kelemahan mental bawaan yang menyebabkan lautan jiwa menghalangi kehendak seni bela diri. Ketua Papiliun yang melihatnya, ia langsung dibuat antusias karena ternyata pertanyaan itu ialah yang mengajukannya. Lord Kinchen yang melihatnya, ia juga langsung menyadari kalau pertanyaan inilah yang menjadi masalah Ketua Papiliun saat ini. Karena memang menurut info dari Tetua Subo, impian dari Ketua Papiliun ini ingin menerobos kerana Martial King dan menjadi Raja Obat kelas 7 agar ia bisa kembali ke Papiliun Pil Surgawi Domain Betian. Tapi sayangnya ia mengalami masalah kelemahan mental bawaan yang membuat ranahnya pun menjadi macet. Lord Kinchen yang melihatnya sebagai reinkarnasi master bela diri tertinggi, tanpa diduga ia pun dengan senang hati menjawab pertanyaan itu. Di mana ia bilang kalau kelemahan mental bawaan itu disebabkan oleh kurangnya titik akupuntur dan meridian dalam tubuh manusia. Jelas selama mereka bisa memperbaiki kekurangan itu, masalah kelemahan mental bawaan pasti bisa diselesaikan. Di sana Lord Kinchen juga menyarankan agar mereka menggunakan metode akupuntur kekuatan sejati agar bisa mengetahui titik kekurangannya. Kemudian ia juga menyarankan untuk menggunakan metode kekuatan sejati yang sesuai untuk melakukan kultivasi. Tentu mereka hanya perlu melakukannya secara rutin selama 10 hari sampai setengah tahun. Jelas dengan begitu kelemahan mental bawaan pasti akan sembuh dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Ketua Papiliun yang mendengarnya, ia pun juga dengan senang hati langsung melakukannya. Di sana ia juga menyadari kenapa selama ini mereka selalu gagal, karena memang ia malah melakukan yang sebaliknya. Di sana setelah cukup lama mencoba, ia pun akhirnya berhasil menemukan titik akupunturnya. Tapi meskipun begitu, ia masih sangatlah bingung dengan metode apa yang ia gunakan untuk melakukan penyembuhannya. Sedangkan Lord Kinchen sendiri, tanpa diduga ia malah menghapus jawabannya dan bergegas pergi keluar. Sontak hal itu membuat Ketua Papiliun pun cukup kaget dan bergegas menyusulnya. Karena memang sebelumnya ia sudah menyuruh Tetua Jin Yuan untuk menangkap Lord kita itu. Sementara di Papiliun, karena Lord Kinchen sudah masuk ke dalam dinding kesulitannya selama setengah jam, para alkemis di sana pun masih meremehkannya. Bahkan ada yang menganggap kalau Lord Kinchen sudah meninggoy di dalam sana. Waduh. Tapi sayangnya anggapan mereka itu langsung dibungkam karena terlihat Lord Kinchen pun akhirnya keluar. Sontak hal itu membuat semua pun dibuat kaget. Bahkan Tetua Jin Yuan juga langsung menyuruh para pasukannya untuk menangkap Lord kita itu. Di sana Lord Kinchen yang melihat para pasukan sudah menodongkan pedang miliknya, ia malah hanya tersenyum tipis. Waduh. Cerita berlanjut, di mana setelah keluar dari dinding kesulitan kemarin, Lord Kinchen malah langsung dihadang oleh banyak pasukan. Tak hanya dihadang, Lord Kinchen dan kawan-kawan mereka juga langsung ditangkap. Jelas Yi Chen yang sebelumnya memang ada masalah dengan Lord Kinchen, melihat Lord kita seperti ini, ia hanya tertawa tipis dan sedikit menghina Lord kita itu. Lord Kinchen yang mendengarnya, ia juga tak tinggal diam dan sedikit menyinggung dinasti Wei yang menurutnya sangat pengecut. Sontak Tetua Jin Yuan yang mendengarnya juga cukuplah kesal. Bahkan muridnya yaitu Yi Chen, ia malah langsung berniat memberikan serangannya. Tapi sayangnya Lord Kinchen langsung mengcounter serangan itu.
Tentu Ji Chen pun semakin kesal. Namun ketika ia mau menyerang lagi, tetua Jin Yuan malah menahannya. Karena memang mereka hanya ditugaskan untuk menangkap dan sisanya diserahkan kepada ketua Papiliun. Dan di saat bersamaan ketua Papiliun pun akhirnya datang. Di mana dengan wajah yang panik ia langsung mencoba untuk mencari Lord Qin Chen kita. Yang sudah jelas tujuannya mencari ini bukan untuk menangkap, melainkan ia langsung dibuat tunduk oleh Lord Qin Chen. So jadi karena Lord Qin Chen sudah berhasil menjawab beberapa pertanyaan pada saat di dalam tadi, Lord Qin Chen pun langsung dianggap sebagai master besar di Papiliun. Sontak semua yang melihat ketua Papiliun bertingkah seperti itu, mereka juga sangatlah kaget. Sementara ketua sendiri ia langsung menyuruh semua bawahannya untuk melepaskan Lord kita itu. Lord Qin Chen yang melihatnya, ia hanya sedikit bertanya-tanya apa kesalahannya. Sampai-sampai ia ditahan seperti ini. Tentu ia pun meminta agar ketua Papiliun mau memberikan penjelasan. Doi bilang kalau semua ini adalah kesalahpahaman. Tapi Lord Qin Chen yang mendengarnya menolak alasan itu. Karena memang sebelumnya tetua Jin Yuan serta muridnya sudah menghinanya dan bahkan berniat memukulinya. Tak hanya itu, mereka juga mengatakan kalau ini adalah perintah dari ketua Papiliun. Sontak ketua Papiliun yang mendengarnya juga semakin kesal dan meminta penjelasan kepada tetua Jin Yuan. Tetua Jin Yuan bilang kalau Lord Qin Chen ini hanyalah semut dari 5 kerajaan. Alhasil perkataan itu malah membuat ketua marah dan bahkan tanpa ragu ia langsung menyerangnya. Jelas ia mengingatkan kalau semut yang ia hina ini adalah master besar di Papiliun. Yang pada akhirnya ketua Papiliun pun kembali menjelaskan kalau ini adalah salah paham. Tapi lagi-lagi Lord Qin Chen tak mau menerima alasan tersebut. Bahkan karena sudah seperti ini, ia pun sedikit mengancam dan akan melaporkan masalah ini kepada divisi pengawasan Papiliun Domain Wu agar memeriksa Papiliun Pil Dinasti Wei lebih ketat lagi. Sontak hal itu membuat ketua Papiliun cukuplah panik sekaligus ketar-ketir. Bahkan ia tak segan-segan untuk mengambil keputusan dan mencabut posisi tetua pertama dari tetua Jin Yuan. Tak hanya itu, ia juga memerintahkan para bawahannya untuk membawa tetua Jin Yuan serta muridnya ke aula penegak hukum. Jelas jika mereka melawan, maka bunuh langsung di tempat. Waduh. Para bawahan yang mendengarnya tentu tak lain dan tak bukan mereka hanya bisa mengiyakan dan bergegas melakukannya. Kemudian ketua Papiliun pun kembali memohon agar Lord Qin Chen mau mendengarkan penjelasannya. Tapi Lord Qin Chen yang mendengarnya sebelum itu ia mengatakan kalau tetua Subo dan yang lain ini adalah teman-temannya. Jelas ia meminta untuk melepaskan mereka dulu. Para bawahan yang mendengarnya lagi-lagi mereka langsung bergegas melakukannya. Di sana terlihat ketua Papiliun ia juga sangat merasa bersalah atas apa yang sudah ia lakukan. Setelah itu karena sudah seperti ini, ketua Papiliun pun mengajak Lord Qin Chen untuk datang ke ruangannya terlebih dulu dan mengobrolkan masalah ini. Namun sayangnya Lord Qin Chen harus menolak karena memang ia sendiri masih ada urusan lain. Tentu jika memang ada hal yang penting, ketua Papiliun bisa mengatakannya kepada ketua Subo. Dan kemudian ia pun bergegas pergi. Master Xiaoya yang melihatnya ia juga langsung menyusul Lord Qin Chen kita. Sementara ketua Papiliun sendiri kali ini ia mengajak tetua Subo lah yang datang ke ruangannya. Tetua Subo yang memang memiliki good attitude pun ia tak keberatan sama sekali. Bahkan setelah apa yang dilakukan oleh ketua Papiliun sebelumnya ia masih bertingkah baik ya lur ya. Wede. Terlihat di sana di ruangan ketua Papiliun, ternyata setelah kejadian tadi, Doi ingin menjadikan tetua Subo sebagai wakil ketua Papiliunnya dan membantunya dalam menyelesaikan pekerjaan. Sontak tetua Subo yang mendengarnya cukuplah kaget dan langsung menolak tawaran itu. Tapi ketua Papiliun tetap menjadikannya sebagai wakil ketuanya. Kemudian ketua Papiliun juga menanyakan beberapa hal tentang Lord Qin Chen. Namun sayang karena tetua Subo juga baru hari inilah bertemu dengan Lord kita, jadi ia tak mengetahui akan banyak hal. Tapi yang bisa ia bilang kalau Lord Qin Chen adalah penyelamat hidupnya. Sementara Lord Qin Chen sendiri, ia dan Master Xiaoya yang sedang berkeliling kota, tiba-tiba malah dihampiri oleh Putri Lingsan yang terlihat panik.
Yang ternyata karena masalah Lord Qingchen dengan keluarga Feng kemarin, divisi penjaga kota berniat menangkapnya. Bahkan saat ini Heinu dan Raja Lingwu sedang menahan penjaga itu. Sontak Master Xiaoya yang mendengarnya juga cukuplah kaget, karena memang Lord Qingchen dan keluarga Feng itu adalah masalah pribadi. Tentu seharusnya divisi penjaga kota tak akan turun tangan kecuali ada yang memprovokasi. So, seperti yang kita tahu, di part 43 kemarin, Patriarch keluarga Leng lah yang memerintahkan divisi penjaga kota untuk turun tangan. Di sana, Lord Qingchen yang mendengarnya, ia hanya tertawa tipis dan berniat untuk mengecek keadaannya. Tapi Master Xiaoya yang mendengarnya hanya mengatakan kalau ia akan segera menyusul dan juga akan mengajak gurunya. Alhasil, Lord Qingchen dan Putri Lingshan pun bergegas pergi ke sana. Di sana melihat ia yang digendong oleh Lord kita, Putri Lingshan yang memang memiliki perasaan langsung dibuat baper ya lur ya. Waduh Lord. Singkat cerita mereka pun sudah kembali. Dan benar saja terlihat Heinu dan Raja Lingwu beneran sudah dikepung. Di sana Heinu yang melihatnya mencoba menjelaskan kalau mereka terpaksa untuk melawan karena memang keluarga Feng lah yang mencari masalah duluan. Tapi para pasukan ini mereka tetap ngotot dan tetap berniat untuk membawa Heinu dan Raja Lingwu agar dilakukan penyelidikan. Heinu yang mendengarnya awalnya ia masih menolak untuk pergi. Terlebih lagi para pasukan ini tak menunjukkan surat perintah langsung dari atasan. Namun ternyata pasukan yang mendengarnya tanpa diduga ia memiliki surat perintah penangkapannya. Tapi jelas ketika mereka mau menangkap Heinu dan Raja Lingwu, akhirnya Lord Qingchen pun menunjukkan diri dan turun tangan. Sontak para pasukan yang menyadari kalau Lord Qingchen lah pelaku utamanya, ia pun langsung menyuruh para bawahannya untuk memberikan serangannya. Namun lagi-lagi di saat bersamaan, kali ini malah Tetua Subo dan orang-orang dari Pavilion Pil lah yang turun tangan. Tentu melihat Tetua Subo yang sudah turun tangan, pasukan pun mencoba menjelaskan kalau Lord Qingchen ini adalah buronan divisi penjaga kotanya. Jelas ia meminta agar Tetua Subo tidak menghalangi pekerjaannya. Tapi Tetua Subo yang mendengarnya langsung membela Lord kita itu. Bahkan ia bilang kalau Lord Qingchen adalah orang dari Pavilion Pilnya. Tentu ia sebagai wakil ketua Pavilion Pil yang baru tak ada alasan untuk membiarkannya. Wede. Sontak melihat Tetua Subo yang sudah mengeluarkan kekuatannya, mereka pun langsung dibuat ketar-ketir. Namun pasukan yang melihatnya ia masih mencoba untuk melawan. Bahkan kali ini ia pun sedikit mengancam dan akan melaporkan masalahnya kepada Pavilion Pil Domain Betian. Kalau orang-orang dari Pavilion Pil Dinasti Wei yang sudah membunuh orang menolak untuk dihukum. Lord Qingchen yang mendengarnya tanpa diduga ia bersedia untuk pergi bersama pasukan ini. Tentu ia juga sangat berterima kasih atas niat baik dari Tetua Subo. Tapi menurutnya Pavilion Pil tak perlu sampai menambah masalah baru. Terlebih lagi para pasukan divisi penjaga kota ini hanya meminta untuk melakukan penyelidikan. Tentu jika sudah selesai ia pasti akan segera bebas. Tapi sebelum pergi bersama mereka, Lord Qingchen juga menyuruh Tetua Subo untuk mengirimkan 3 surat sekaligus. Di mana untuk surat yang pertama, Tetua Subo harus memberikannya kepada ketua Pavilionnya yaitu Ketua Zhou. Sedangkan surat kedua untuk Presiden Tanah Suci Bloodline yang ada di kota Kekaisaran. Dan untuk surat terakhir akan diberikan kepada Ketua Kuil Senjata. Tetua Subo yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali dan pasti akan memberikannya. Kemudian para pasukan yang melihat Lord Qingchen bersedia untuk ikut, mereka pun malah ngelunjak dan berniat untuk membawa Heinu serta Raja Lingwu juga. Jelas Tetua Subo yang melihatnya langsung menahannya. Bahkan untuk yang kali ini, jika mereka tetap ngotot untuk membawa rekan dari Lord Qingchen, ia sebagai wakil ketua Pavilion Pil yang baru tak akan segan-segan. Waduh. Yang pada akhirnya para pasukan pun melepaskannya dan hanya membawa Lord Qingchen saja. Di sana Tetua Subo juga hanya mengingatkan jika divisi penjaga kota berani menyakiti Lord Qingchen sedikit saja, maka Pavilion Pilnya pasti akan meminta penjelasan kepada keluarga kerajaan Dinasti Wei. Para pasukan yang mendengarnya mereka malah tak terlalu memperdulikan ancaman itu dan tetap bergegas pergi.
Sementara di kediaman keluarga Leng, terlihat salah satu pasukan datang dan melaporkan kepada patriatsnya kalau Lord Qin Chen sudah dibawa oleh pasukan divisi penjaga kota. Tapi meskipun begitu, karena tetua subuh dari Pavilion Pil ikut campur, jadi divisi penjaga kota tak bisa membawa murid-murid dari 5 kerajaan, melainkan hanya membawa Lord Qin Chen saja. Sontak patriarch yang mendengarnya langsung dibuat kaget, karena seharusnya tetua subuh sudah diracuni oleh tetua Jin Yuan. Namun bawahan bilang kalau itulah kenyataannya. Alhasil menyadari kalau masalahnya akan semakin rumit, patriarch keluarga Leng pun langsung berniat untuk menemui dan meminjam kekuatan dari pangeran ketiga. Terlihat di sana ia beneran langsung menghampiri pangeran ketiga. Jelas pangeran ketiga yang melihatnya juga dibuat bertanya-tanya akan kedatangan dari patriarch Leng. Sementara patriarch Leng sendiri, ia langsung to the point dan meminta agar pangeran ketiga mau membantu keluarga Lengnya. So jadi ia langsung menceritakan kalau sebelumnya Lord Qin Chen sudah menghancurkan keluarga Feng. Tak hanya itu, Lord Qin Chen sendiri juga sudah ditangkap oleh divisi penjaga kota. Tapi yang jadi masalah, tetua subuh dari Pavilion Pil malah ikut campur. Tentu yang ia takutkan divisi penjaga kota akan terhalang oleh Pavilion Pil, sehingga membuat Lord Qin Chen dibebaskan. Jelas jika memang itu terjadi juga akan mempermalukan hukum dinasti mereka. Pangeran ketiga yang mendengarnya, awalnya ia tak mau untuk membantu karena menurutnya ia tak mendapatkan keuntungan sama sekali. Namun patriarch Leng langsung menjanjikan selama pangeran ketiga mau terlibat dalam masalah ini, ia sebagai patriarch keluarga Leng akan berdiri di sisinya di masa depan. Tak hanya itu, ia juga mengatakan kalau cewek-cewek dari 5 kerajaan juga cantik-cantik semua. Waduh. Alhasil pangeran ketiga yang memang sedikit fuckboy, ia pun langsung tergoda. Bahkan ia langsung menyetujui dan akan membantu keluarga Leng. Sedangkan Lord Qin Chen sendiri tak hanya sekedar dibawa, ternyata ia juga sudah diikat di ruangan divisi penjaga kota. Di sana terlihat wakil komandan divisi penjaga kota yang mengetahui kalau tetua subuh berani ikut campur, ia juga sangatlah kesal. Namun di saat bersamaan salah satu pasukan datang dan melaporkan kalau barusan pangeran ketiga sudah mengirimkan sebuah surat, di mana wakil komandan yang melihatnya ia langsung dibuat kaget dan bergegas menghampiri Lord Qin Chen kita. Tak hanya menghampiri, ia juga langsung menginterogasi Lord Qin Chen dan meminta penjelasan soal masalahnya dengan keluarga Feng kemarin. Lord Qin Chen yang mendengarnya juga langsung menjelaskan kalau ia hanyalah membela diri. Tentu keluarga Feng lah yang berniat membunuh mereka duluan. Namun wakil komandan yang mendengarnya ia malah tak percaya dan menunjukkan surat dari pangeran ketiga tadi, di mana ia langsung menyuruh Lord Qin Chen untuk tanda tangan agar masalahnya ini bisa diproses secara adil. Tapi jelas Lord Qin Chen yang melihatnya ia pun langsung menolak. Alhasil doi pun semakin marah karena menurutnya mau tak mau Lord Qin Chen harus menandatangani surat tersebut. Namun sayangnya Lord Qin Chen yang notabene tidak mau diancam, ia langsung menghilangkan surat tersebut menggunakan teknik matanya. Sontak hal itu membuat wakil komandan pun marah besar. Bahkan ia juga langsung menyuruh bawahannya untuk menyeret Lord Qin Chen ke penjara hitam. Waduh. Di sana sebelum pergi ke penjara hitam, para pasukan juga melaporkan kepada Kapten Tian kalau wakil komandannya menyuruh mereka untuk menyeret Lord kita itu. Jelas selama Lord Qin Chen tak mau mengaku, ia tak akan dikeluarkan. Sontak Kapten Tian yang tak mengetahui apa-apa, ia juga sedikit menanyakan apa kesalahan dari Lord Qin Chen. Pasukan bilang kalau Lord Qin Chen ini sudah membunuh orang-orang dari keluarga Feng. Alhasil karena sudah tahu masalahnya, para pasukan pun langsung menyerahkan Lord kita kepada Kapten Tian. Di sana sang kapten yang melihatnya sebelum membawa Lord Qin Chen pergi, ia juga menyuruh para bawahan untuk memeriksa tubuh dari Lord kita. Sedangkan Lord Qin Chen sendiri ia mencoba memprovokasi dan mengatakan jika ia yang menjadi Kapten Tian, ia tak akan ikut campur dalam masalah ini. Waduh.
Tapi sayangnya episode kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dari Lord Kinchen? Apakah ia beneran akan dipenjara? Ataukah ia bisa bebas dan membalikan keadaan? Tentu kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Arigatou.